Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa lahul hamdu fil akhirah. Wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'. Wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila rasyad. Allahumma passalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-hadina lis-shawab wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segenap kaum muslimin jamaah sidang Jumat Masjid Jami Al-Ittihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah tidak terbatas pada sholat. Ibadah tidak terbatas pada puasa, haji, maupun zikir saja. Namun ada jenis ibadah lainnya yang tidak kalah pentingnya. Tidak terlihat namun bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu adalah berpikir dan bertafakkur, merenung dan berpikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpikir dan merenung tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal merupakan karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Dan sekaligus sebagai pembeda antara kita dengan binatang. Sehebat apapun binatang, sekuat apapun binatang, dia tetap tidak akan mampu menciptakan peradaban besar dan agung lantaran tidak mempunyai akal sebagaimana yang diberikan kepada kita sebagai manusia. Dengan demikian, maka pantaslah manusia selalu didefinisikan sebagai hayawanun natik. Artinya manusia itu adalah hewan yang berpikir. Jadi akal dan pikiran itulah kunci pembeda binatang dan manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilangnya fungsi akal pada diri manusia berarti menurunkan derajatnya selepel dengan binatang. Bahkan manusia bisa lebih rendah lagi daripada binatang. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Walahum adhanul la yasma'una biha.
ulaika kal an'am balhum adall ulaika humul ghafilun. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami sudah sediakan neraka jahanam. Buat siapa? Kata Allah, katsiran minal jinni wal ins. Itu nanti akan ditempatkan ya oleh kebanyakan daripada kelompok jin dan manusia. Kenapa sampai jin dan manusia dimasukkan dan ditempatkan di neraka jahanam? Allah jelaskan, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka sudah diberikan akal pikiran, mereka sudah diberikan hati, la yafqahuna biha, namun sayang akal pikirannya tidak digunakan buat memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka pun sudah diberikan mata, namun sayang matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzanul la yasma'una biha. Bahkan mereka juga sudah diberikan yang namanya telinga, namun sayang telinganya tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, makhluk yang seperti ini, baik itu jin maupun manusia, mereka sudah diberikan akal pikiran, namun sayang akal pikiran tidak digunakan dan tidak dimanfaatkan dalam rangka berpikir dan merenung tentang ciptaan Allah sehingga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka, kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu nantinya seperti binatang. Balhum adol. Bahkan manusia yang seperti itu nilainya akan lebih hina lagi, akan lebih rendah lagi kebanding daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Jadi mereka itulah ya orang-orang yang lalai. Na'udzubillah min zalik. Imbauan untuk berpikir, merenung, dan mendayagunakan akal pikiran tersebar banyak dalam ayat-ayat Al-Quran. Ini menunjukkan betapa Islam sangat memperhatikan potensi akal manusia. Bahkan berpikir dan merenung kebesaran dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala bisa lebih utama dan lebih besar pahalanya kebanding daripada ibadah sunnah semalam suntuk. Sebagai akhir daripada khutbah saya ini, saya akan sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala terkait bagaimana pentingnya kita gunakan akal pikiran kita. Dan juga akan saya sampaikan satu hadis terkait bagaimana pentingnya akal pikiran yang harus kita gunakan dalam rangka memikirkan dan merenung ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala supaya iman kita semakin kuat, iman kita semakin baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wahtilafil laili wan nahar, begitu juga silih bergantinya malam dan siang, la ayatil liulil albab, itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran bagi
orang-orang yang mau berpikir. Itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala liulil albab, bagi kaumnya yang mau berpikir. Kemudian Allah jelaskan siapa yang termasuk hamba-hamba Allah yang ulil albab. Nah, ini yang penting yang harus kita benar-benar yakinkan, bahwa kelompok manusia yang termasuk ulil albab itu Allah jelaskan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi mereka adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Berzikir di sini bukan hanya menyebut Allah, Allah, tetapi dalam setiap langkah dan pikirannya itu selalu memikirkan tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk merenung segala ciptaan-ciptaan Allah. Itulah yang dimaksud yazkurunallah. Mereka selalu berzikir dan ingat kepada Allah. Qiyaman, baik pada saat posisinya berdiri, wa qu'udan, baik posisinya sambil duduk, wa ala junubihim, bahkan sambil berbaring. Jadi artinya di dalam setiap waktu kita kalau ingin dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang ulil albab, berarti kita senantiasa berzikir dan selalu merenung dan ingat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, baik pada saat posisi kita berdiri maupun posisi kita duduk dan posisi kita dalam keadaan berbaring. Kemudian Allah jelaskan kembali, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ar. Dan mereka senantiasa terus merenung dan berpikir tentang ciptaan Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau ciptakan ini sia-sia. Jadi semua yang Allah ciptakan, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, tidak ada yang sia-sia. Nyamuk sekecil, ya yang namanya nyamuk, semut dan lain dan sebagainya, tetap ada manfaatnya. Jadi Allah ciptakan ba'udah, Allah ciptakan yang namanya nyamuk, tetap itu ada manfaatnya. Berapa besar manfaat yang Allah berikan ya tentang nyamuk tersebut. Sebab dengan sebab adanya nyamuk, maka otomatis banyaklah yang namanya ya perusahaan-perusahaan obat anti nyamuk. Sehingga akhirnya berapa banyak mereka dikasih rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab nyamuk tersebut. Makanya kata Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah engkau ciptakan ini sia-sia. Subhanaka fakina azabannar. Maka maha suci engkau ya Allah, fakina azabannar, maka selamatkanlah kami dari azab api neraka. Dan yang terakhir perlu kita renungkan salah satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru billah fa innakum lan taqdiru qadrah. Yang artinya tafakkaru, berpikirlah kamu, merenunglah kamu fi khalqillah, terkait tentang ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita disuruh merenung, disuruh berpikir bagaimana tentang ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Diharapkan dengan sebab kita tafakur terkait tentang ciptaan Allah, maka nanti kita semakin bersyukur kepada Allah. Sehingga keimanan kita semakin bertambah dan semakin kuat. Kemudian yang kedua kata Nabi, wala tatafakkaru billah, namun janganlah sekali-kali kamu merenung dan berpikir tentang zat Allah. Jangan kita berpikir tentang Allah. Jangan kita berpikir tentang zat Allah. Kenapa? Fa innakum lan taqdiru qadra. Karena kamu nggak mungkin dan tidak mampu
untuk memikirkan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang diperintahkan buat kita, pikirkan ciptaan Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bisa dan mampu menggunakan akal pikiran kita untuk merenung dan berpikir terkait tentang ayat-ayat Allah, terkait tentang kebesaran-kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga keimanan kita semakin kuat dan mantap. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini khutbah Jumat singkat yang dapat saya sampaikan di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian.